sekolah. Kemudian dari form ini kita bawa yang nanti akan kita tanyakan kepada keluarga dari rumah tangga, kemudian dari pemilik sekolah atau kepala sekolah yang ada di sekolah. Kemudian ada 2 surat tugas juga, surat tugas untuk kita ke sekolah yang nantinya akan kita sampaikan tugas kita di sana seperti apa kepada rumah tangga tersebut, kemudian kepada sekolah. Untuk rumah tangga ini yang dimasukkan SPPD nanti akan distempel oleh kepala desa. Nanti kita juga akan ke kantor desa, kemudian dari itu kita juga akan ke sekolah yang nantinya akan ditandatangan dan distempeli oleh sekolah. Jadi SPPD sekolah akan ditandatangani kepala sekolah dan distempel oleh sekolah, dan SPPD rumah tangga akan ditandatangani kepala desa dan distempeli oleh desa. Dari checklist dan surat tugas serta SPPD yang sudah kita siapkan kita bawa. Kemudian dokumen sudah siap, kita siapkan alat dan bahan untuk melakukan uji atau pengambilan sampel. Pertama yang akan kita lakukan yaitu ujian sampel pH yang ada di air, pH air, kemudian sampel TDS air. Ini peralatannya. Kemudian untuk pengambilan sampel mikrobiologi kita menggunakan lampu fluoresan yang membawa korek api. Untuk melakukan pengukuran TDS atau pH tadi, kita butuh gelas ukur yang nantinya akan dicetakkan airnya dimasukkan ke sini. Kemudian kita uji kualitasnya menggunakan pH dan TDS. Selanjutnya botol sampel yang sudah disiapkan untuk SD, sekolah, kemudian rumah tangga. Jadi kita labeli POA, parameter of access untuk rumah tangga, kemudian POU untuk parameter of use, point of use untuk rumah tangga. Begitu juga dengan sekolah, point of access, kemudian point of use. Ini untuk yang kimia, kita labeli K. Kemudian botol sampel yang kedua yaitu point of access biologi, sekolah dan rumah tangga. Begitu juga dengan point of access untuk biologi, point of use sekolah. Jadi ada 2 point of access biologi untuk sekolah, point of access untuk biologi rumah tangga, point of use untuk biologi sekolah, kemudian point of use untuk biologi tertentu. Jadi kita siapkan juga full box yang sudah diisi dengan ice atau ice gel juga boleh, ice pack seperti ini juga boleh. Yang sudah tertutup, kemudian botol sampel kita masukkan, akan kita ambil sampel yang ada di lapangan. Dengan waktu, jangan sampai di saat ada goncangan di perjalanan ini terjadinya pecah terhadap botol sampel yang kita bawa. Persiapan sudah siap, sekarang kita berangkat.
tugasnya di lapangan, saya pengambilan sampelnya langsung ke keluarganya Bapak, nanti ditemani sama kader. Karena untuk program ini pembiayaannya itu hanya petugas sama lintas sektornya dari kader seperti itu. Saya mohon izin dari di desanya melakukan sharing. Untuk labnya kan gratis loh, laboratoriumnya gratis, untuk reaktornya semua alatnya sudah ditesnya semua, tinggal hasilnya aja nanti tak sampaikan ke sosial. Terus nanti seandainya ada temuan indikasinya itu layak dan tidak layak minumnya, berarti ada solusi dari dinasnya, betul. Jadi kenapa hal ini dilakukan di desa-desa, karena diharapkan jadi nanti kan Kabupaten Malang menjadi kota wisata. Turis itu tidak tahu kalau air keran itu hanya untuk cuci tangan, karena di luar negeri itu langsung minum. Jadi diharapkan dari contoh kita dari desa dan lain-lain itu tempat yang siapkan untuk turis asing itu airnya bisa langsung diminum gitu. Jadi kalau misalnya di sampling di tempat ini bagus, bisa jadi di tempat ini sudah dapat dilakukan penyediaan air yang sudah bisa langsung diminum. Barista selaku petugas UPSK. Saya nanti di sini teknisnya akan mengambil sampel air bersih yang ada di SDK. dari Puskesmas Kalipare akan melakukan surveillance kualitas air minum. Jadi nanti rumah itu salah satu yang terpilih untuk pengambilan sampel air bersihnya, tentunya yang dari itu, terus kemudian air minum itu nanti di sampel
nggak direbus dari tak tanya-tanya dulu ya Bu.